Nuwun, sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, dalam video kali ini saya ingin membahas kenapa sih antara sains dan spiritual tidak bisa menyatu atau sering bertentangan. Seperti dulu, kalau kita membicarakan masalah sains dan agama tidak akan menyatu. Agama ini sama dengan spiritual. Nah, perlu diketahui bahwa sains itu adalah segala sesuatu hal yang harus bisa dibuktikan dan dirumuskan. Dibuktikan dan dirumuskan. Kalau sudah ketemu rumusannya dan itu disepakati oleh orang banyak, maka itu disebut sains atau ilmu pengetahuan. Sedangkan hubungannya dengan spiritual, ini banyak hal yang di luar akal atau di luar nalar yang tidak bisa dirumuskan dengan cara apapun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sains itu hanya berdasarkan panca indera atau kelima indera kita. Hanya yang bisa ditangkap mata, ditangkap lidah, hidung, dirasakan oleh kulit. Nah, sedangkan spiritual ini keseluruhan tubuh yang diterima oleh keseluruhan tubuh, meliputi pengalaman pribadi, meliputi perjalanan. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, sains hanya mengenal otak sebagai pemikir, sebagai perasa, sebagai organizer dari tubuh. Jadi kalau dikatakan orang merasakan dicubit sakit, itu hasil dari apa? Pikiran dia. Jadi dari kulit mengirimkan data bahwa ini dicubit sakit, kepikiran, maka pikiran tumbuh, oh ini sakit. Kalau pahit sama, lidah ada saraf mengirimkan ke otak. Baru otak menyeleksi. Nah, kalau di spiritual bagaimana? Spiritual itu ada 4 unsur. Yang pertama, unsur emosi, unsur angkara. Itu letaknya di dalam perut. Kemudian unsur hati atau manah atau kalbu itu ada di jantung. Lalu unsur cipta itu berada di pikiran. Nah, itu kalau Jawa atau spiritual itu cenderung melakukan penyatuan dari unsur-unsur itu. Jadi jantung itu juga ada pikirannya atau ada rasanya. Di perut itu juga ada rasanya. Di otak itu juga ada daya penciptaannya. Nah, kalau di sains ternyata menemukan ada unsur seperti yang disebutkan, itu ada ternyata ada elemen Tuhan atau proton Tuhan.
atau dengan relativitas Einstein atau dengan fisika kuantum yang mempelajari alam gaib, sebetulnya bukan alam gaib, tapi karena partikel itu terlalu kecil dan tidak bisa ditangkap oleh panca indera, menjadi gaib. Nah, di sains ada yang membahas tentang itu, yaitu fisika kuantum atau mekanika kuantum. Itu sama ilmuwan disebut pseudosains atau sains yang tidak ada dasarnya. Tapi diakui juga bahwa itu ada, cuma tidak terlalu didengungkan atau dipercaya penuh karena tidak ada dasarnya. Nah, jadi ini saya jelaskan mengapa sains tidak bisa berhubungan atau selaras dengan spiritual. Kalau pandangan pribadi saya, spiritual adalah lebih tinggi dari sains, karena sains itu produk dari spiritual. Jadi demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat. Jadi tidak perlu lagi untuk secara sains ini seperti ini, secara seperti ini, tidak usah lah, tidak penting. Yang penting sekarang bagaimana kita bisa menciptakan produk atau menciptakan ilmu yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bukan hanya bermanfaat bagi segelintir orang. Dan sains itu diciptakan untuk memudahkan. Memudahkannya adalah teknologi, hasil dari sains. Kalau kita melihat rentetannya adalah spiritual itu menghasilkan sains, sains menghasilkan teknologi. Jadi teknologi itu juga sumbernya dari spiritual. Itu saja. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang jelas, tetap menjalani hidup dengan semangat, jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Karena hidup adalah sebuah perjalanan yang tidak bisa berhenti kalau tidak dipanggil oleh si empunya hidup. Terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya itu Bagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.